Rizky, shalom. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Kita sapa juga nih Kak, adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite tuh lebih seru Kak katanya. Bisa nyanyi bareng, bisa dengerin firman bareng. Dan yang pastinya kerjain activitiesnya bareng-bareng tuh Kak. Iya, jadinya tambah teman baru. Betul. Nah, yang gak kalah menarik nih kayak membedakan online dan onsite itu adalah pas pulang dapat sesuatu Kak. Dapat sesuatu. Dapat bingkisan dari kakak-kakak Charis Kids-nya ya. Bener. Nah, gimana tuh Kak caranya biar dapetinnya tuh? Caranya dengan menukarkan label nama. Semuanya udah pakai label nama? Sudah? Siapa yang belum pakai label namanya? Udah ada ya semuanya. Dipastikan agar label namanya itu tertempel dan nggak ketuker yang paling penting. Iya, karena di situ ada nomor sepatu, Kak. Nomor sepatu, jadi ada penitipan alas kaki kalian yang di depan tadi udah dinomorin dan nomornya udah ditaruh di label nama. Benar. Jadi kalau misalnya label namanya hilang nggak dapat alas kaki. Kalau ketuker, alas kakinya juga ketuker ya Kak berarti. Benar. Repot. Nah coba nih sekarang kakak mau tanya. Sepanjang ibadah duduknya di dalam mana? Kotak, pinter. Duduknya menghadap kemana? Depan, pinter. Nah, jadi tetap selalu dijaga agar duduk atau berdirinya di dalam kotak ya. Nah, tadi juga di depan siapa yang udah dibagiin perjamuan kudus? Udah? Dijaga dulu, disimpan dulu perjamuan kudusnya dalam tasnya atau dalam kantong. Jangan dimainin. Nanti pas waktunya perjamuan baru dibuka ya. Iya. Oke, nah kayaknya udah pada semangat nih. Kita tes dulu kali ya kan ya. Charis Kids. Aduh lemas banget nih Charis Kids. Yes, sudah buat mulai ibadahnya. Oke, sebelum mulai ibadah kita ngapain dulu nih? Wah, kok jadi lemas lagi nih Kak? Jingle Charis Kids. Betul. Nah, yuk sama-sama kita nyanyi dengan semangat, gerakin gerakannya ya. Let's go dengan lagunya. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Charis Kids. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Shalom Charis Kids. Waduh suaranya mana? Shalom Charis Kids. Wah kita coba tes lagi ya. Give me one clap. Give me two claps. Give me one awesome clap. Oke, siapa di sini yang bersuka cita? Bisa beribadah bersama di Charis Kids? Yang bersuka cita, nanti kalau pas nyanyi suara harus lebih kencang. Oke? Oke. Oke. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersuka citalah. Langkahkan kakimu, ke kiri dan kanan. Goyangkan badanmu, putar.
are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Ayo nyanyi sama-sama ya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Ayo nyanyi sama-sama. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. Yeay. Masih semangat? Masih. Give me one awesome clap. Oke, sekarang coba dicek. Kakinya, coba dilihat kakinya. Masih di dalam kotak atau udah keluar-keluar ya? Oke, sekarang coba kakinya sudah di dalam kotak. Mukanya udah ngadep ke depan belum? Coba, give me one silent clap. Mukanya udah ngadep ke depan belum? Sudah. Oke, sekarang kita udah gak mau main-main lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Udah gak ada yang bercanda, udah gak ada yang main-main lagi sama temennya. Ikutin Kamira berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Bapa Terima kasih Bapa atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah berikan telah berikan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau Kami mau mendengarkan mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita lewat cerita di Alkitab. di Alkitab. Tuhan berikan Tuhan berikan hikmat hikmat supaya kami supaya kami boleh mengerti boleh mengerti isi hati-Mu. isi hati. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap Haleluya, haleluya. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Sekarang kita angkat tangan kita sama-sama. Tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan kita. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my force.
perjamuan kudus. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat ambil sama kakak-kakaknya. Cek, udah dapat? Yuk, angkat rotinya tinggi-tinggi. Angkat. Yuk, kita mau doa sama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Bapa terpecah-pecah bagi kami, sehingga kami memperoleh kesembuhan, kesehatan, tubuh yang cerdas dan kuat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oke, yuk kita makan sama-sama. Ikutin ya, kita sama-sama doa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darah-Mu Bapa menyucikan kami, menguduskan kami, mengampuni kami satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, disucikan, dan dibenarkan, maka kami layak menerima semua berkat orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Yang gak bisa minta tolong sama kakak-kakaknya di kiri dan kanan. Yuk, kita hari ini mau belajar. Kita mau belajar apa sih? Dedek, jangan main-main dulu ya, sayang. Siapa di sini yang punya kakek sama nenek di rumah? Opa, oma, ada? Ada ya? Nah, sayang nggak opa, oma sama kalian? Sayang loh. Oh iya nggak apa-apa, opa meninggal udah ketemu Tuhan Yesus ya. Nah, siapa di sini yang punya dede sama cece atau koko? Ada gak? Oh kamu punya koko pinter. Aduh banyak banget 10. Ya udah. Opa kenapa? Iya opa di rumah ya. Iya. Iya, aduh kasihan. Yuk, nah opa, oma, cece, koko. Nah, papa, mama, opa, oma, cece, koko. Ini disebut apa sih? Keluarga. Pinter. Keluarga sayang gak sama kita? Sayang ya. Kalau kamu sakit, mami urusin gak? Atau cuman mami gini? Oh panas ya badannya. Ya udah sono ke lemari ambil obat panas. Udah maminya pergi. Gitu gak? Enggak ya. Mami bawa ke dokter. Coba dicek. Panas gak? Oh panas kata dokter. Kasih obat. Nah terus papi. Lihat tuh. Papi sayang gak dengan kalian? Masa siapa yang bilang enggak itu? Sayang ya. Sayang banget. Kalian sekolah, papi biayain, papi kerja cari uang. Buat siapa? Iya betul, buat kamu. Supaya kamu bisa makan, beli baju, sekolah, ngeles, terus liburan. Itu semua papi cari duitnya tiap hari tuh. Sayang gak? Sayang kan? Nah, lihat keluarga di dunia ini sayang sama kita. Apalagi Bapa di surga. Coba kita lihat slide-nya. Bapa di surga sayang gak sih sama kamu? Nah, Bapa kita yang di surga sangat menyayangi kita. Lihat tuh Tuhan Yesus. Dia setiap saat mikirin kita. Setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Tiap detik dia mikirin kamu. Ini si Joyli lagi ngapain ya? Coba aku lihat dulu. Oh dia lagi ke gereja, Zoili pinter. Coba si Flo lihat lagi ngapain.
Oh, lagi duduk dengerin khotbah, pinter tuh. Tuhan Yesus tiap detik loh mikirin kamu loh. Mikirin anaknya supaya kamu gak kekurangan. Supaya kamu sehat. Supaya kamu terpelihara dengan baik. Nah, kalau Tuhan Yesus aja sayang sama kita, bagaimana dengan Bapa di surga, Bapa Allah? Coba kita lihat slide-nya. Tuh, Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Udah bisa baca kan? Banyak kan? Ya. 1, 2, 3. Yang kencang. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lihat. Allah Bapa punya satu anak, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Iya. Iya, kasihan ya. Nah, Allah Bapa kasih anak yang paling berharga buat kita. Supaya apa? Siapa yang tahu kenapa Allah Bapa kasih Tuhan Yesus buat kita? Supaya apa? Siapa yang tahu? Good. Supaya Tuhan Yesus lahir ke dunia, mati buat kita, menghapus dosa-dosa kita. Agar kita bisa ketemu Allah Bapa tanpa penghalang lagi. Anak yang paling disayangnya aja dia taruh ke dunia supaya mati buat kita. Lihat, sayang gak dia tuh sama kita? Sayang kan? Dedek, stop ya, itu yang di belakang, tolong jangan berisik ya. Nah, lihat, Allah Bapa di surga aja kasih anaknya yang paling berharga buat kita. Ketika kita masih berdosa, jadi dia itu gak kasih anaknya, kasih Tuhan Yesus ketika kita udah gak berdosa. Enggak. Waktu kita masih berdosa, semua kita ini berdosa, dia udah kasih anaknya. Kenapa? Supaya anaknya turun ke dunia, menghapus semua dosa. Bukan mengcover ya. Kalau mengcover, nanti begitu dibuka covernya ada lagi dosanya. Tidak. Dia hapus semua dosanya pakai darahnya. Kenapa sayang? Iya betul, karena dia sayang sama kita. Jadi Bapa di sorga udah kasih Tuhan Yesus buat kita. Untuk mati buat kita. Supaya kita ini dihapus semua dosa-dosanya. Ketika kita masih berbuat kesalahan. Baik gak? Baik ya. Yuk coba kita lihat slide berikutnya. Kenapa sih? Lihat. Allah mengirimkan Yesus untuk membenarkan kita. Kita disucikan, dikuduskan dari semua dosa dan pelanggaran kita. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia menghapus dosa umat manusia itu satu kali untuk selama-lamanya. Bukan dia datang lagi, tidak. Dia datang satu kali, mati buat semua umat manusia. Bukan cuman buat kamu orang Kristen, tidak. Buat orang yang di luar sana yang belum percaya. Dia juga mati buat mereka yang bukan agama kita. Pun mereka Tuhan Yesus datang mati buat mereka. Bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan hapus semua dosa-dosanya dengan darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Dosa kita yang dulu, sekarang maupun yang akan datang, Tuhan Yesus gak ingat-ingat lagi. Allah Bapa gak ingat-ingat lagi. Di mata Allah Bapa, kalian semua adalah anak-anak kesayangan yang sudah dikuduskan dan disucikan. Tidak ada lagi kesalahan. Allah Bapa tidak ingat-ingat lagi. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang untuk mati buat kalian. Itu. Ngerti? Ngerti ya sampai sini ya? Yuk kita next. Lihat. 1 Yohanes 4 ayat 17. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Berarti setelah kita dikuduskan dan disucikan dengan darah Tuhan Yesus, kita sama seperti Tuhan Yesus. Di hadapan Bapa, di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus itu kudus suci. Begitu juga dengan kita. Kita ini kudus dan suci karena kita sudah menerima pengampunan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oke? Ngerti ya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Lihat. Masih ingat gak ini peristiwa apa? Iya benar. Yuk kita baca yuk ayatnya. Yang kenceng ya. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 17.
Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bisa gak Tuhan, waktu itu ya Tuhan Yesus tuh dibaptis. Dibaptis itu untuk menyatakan iman gitu kan ya. Nah dibaptis, waktu dia dibaptis turun merpati. Merpati melambangkan Roh Kudus. Setelah itu dari surga terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suaranya kenceng banget. Semua orang yang di situ bisa dengar. Bisa gak waktu itu Allah Bapa cuman nyamperin Tuhan Yesus aja terus ngomongnya pelan-pelan. Sus, kamu sangat kukasihi loh. Akan kamu berkenan buat aku. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Bisa. Tapi Allah Bapa tidak lakukan itu. Dia malah ngomong kenceng sampai seluruh orang dengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kenapa sih Allah Bapa ngomong begitu kenceng-kenceng? Itu tandanya Allah Bapa mau semua orang yang ada di sana tahu bahwa ini loh anak yang paling kusayang loh. Kepadanya loh aku berkenan. Tahu gak arti kata berkenan tuh gimana? Siapa yang tahu arti kata berkenan? Kita ambil contoh ulangan. Kalau kita ulangan ya, Dedek, ayo stop. Kalau kita ulangan, angka yang paling sempurna berapa sih? 100, good, pinter. Berarti begitu kita ulangan, kita tulis kerjaan soal, terus serahin ke guru kan. Habis itu guru cek. Nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, sampai nomor 20 benar. Dapat angka 100. Angka 100 angka sempurna gak? Sempurna ya. Itu sama dengan kita. Jadi begitu Tuhan Yesus mati, kita dihapus dosanya. Bapa lihat kita, udah gak ada dosa. Udah suci. Berarti dia ini angka 100. Sempurna. Dikuduskan, disucikan. Dan dia berhak datang ke aku. Boleh datang. Karena udah sempurna. Nah itu kalian. Itu kalian semua. Kalian itu sempurna di mata Bapa di surga. Ngerti? Ya, kalian tuh sempurna. Nggak ada cacat. Ya, kalian itu bisa datang langsung ke Bapa. Karena kalian sempurna. Nah ini yang disebut berkenan. Ya, jadi kalian itu berkenan di hadapan Bapa. Yuk next, lihat slide-nya lagi. Lihat. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus di surga, begitu juga dengan kita di dunia saat ini. Tuhan Yesus sempurna kan? Angkanya 100 kan? Perfect kan? Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus di atas sempurna, nggak ada sakit kan? Iya kan? Nggak ada kesedihan kan? Nggak ada kegagalan kan? Ya kan? Sama seperti kita juga di sini. Kita juga sempurna. Kita harus klaim, harus deklarasikan, harus ngomong setiap hari. Tuhan Yesus, saya anak kesayanganmu. Saya sempurna di mata Bapa di surga. Saya sehat Tuhan Yesus. Saya kuat, saya pinter. Karena Tuhan Yesus juga pinter, juga sehat, juga kuat. Kita sempurna. Seperti Tuhan Yesus di atas surga situ juga sempurna. Jadi kita harus perkatakan itu setiap hari ya. Perkatakan yang baik terus ngomong yang baik. Sampai itu jadi iman kita. Oke? Yuk next. Lihat nih terakhir. Kamu adalah anak yang sangat disayang Bapa di surga. Dan kepada kamu dia berkenan. Jadi siapa yang paling disayang sama Bapa di surga? Banyak. Yang angkat tangan gak disayang ya? Oh disayang. Jadi siapa yang paling disayang? Kalian semua ini anak kesayangan. Anak yang paling disayang sama Bapa di surga. Dan kalian nilainya 100. Perfect. Sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Kalian berkenan di hadapan Bapa. Kalian bisa langsung datang kepada Bapa. Minta kepada Bapa. Ketika kalian butuh sesuatu atau sedih atau mengalami masalah. Kalian boleh datang. Bilang, Bapa, saya anak yang paling disayang Bapak dan saya sempurna dan saya berkenan di hadapan Bapak. Bapak, saya sedang sedih, saya gini. Tolong saya Bapak.
Bapak pasti dengerin kalian dan Bapak pasti tolong kalian. Oke? Ngerti? Ya, oke. Yuk, sama-sama sekarang kita mau ngomong. Saya kuat. Yang kenceng. 1, 2, 3. Saya kuat. Saya hebat. Saya pintar. Saya cerdas. Saya beautiful. Nggak boleh ngomong begitu. Saya beautiful. Good. Saya anak yang paling disayang Bapa di surga. Saya dibenarkan karena iman saya kepada Tuhan Yesus. Yes, good. Ingat ya, kalian sempurna ya, anak kesayangan Tuhan ya. Yuk, kita doa yuk. Tangannya lipat, tutup matanya, doa ya. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah ditabur. Biarlah firman-Mu ini jatuh ke dalam hati anak-anak ini, ke dalam hati yang subur, tanah hati yang subur. Sehingga berakar, bertumbuh, berbuah di dalam-Mu Bapa. Dan dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Berkati anak-anak ini Bapa dengan kecerdasan, kepandaian, hikmat, marifat dan daripada-Mu. Dan juga tubuh yang sehat dan kuat sehingga mereka tumbuh sebagai anak-anak kesayangan-Mu yang kuat, yang cerdas, yang menguasai dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkaulah Allah yang menuntun mereka di sepanjang hidup mereka sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka jamah, mereka lakukan semua dijadikan berhasil oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, thank you, bye-bye, God bless. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan April. Benar. Dan jangan lupa juga nanti setelah dikerjakan itu langsung difoto dan dikirimin ke grup WhatsApp yang ada kakak Keris Kids-nya ya. Supaya dapat apakah? Bintang Keris. Nah buat adik-adik semua yang belum tergabung dengan grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Keris Kids. @CHARISKIDZ @KerisKids. Nah oke deh, buat adik-adik semuanya sekarang selalu mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.